Pasar motor listrik di Indonesia semakin ramai setelah hadirnya ini adalah pendatang baru yaitu Indomobil Adora. Kira-kira inilah 5 fakta menarik dari motor listrik terbaru ini. Oke, fakta yang pertama adalah dia layarnya sudah full digital dan ini bisa terkoneksi dengan smartphone. Jadi kalau dilihat di sini dia bahkan sudah bisa mirroring dari handphone. Nah, di sini ada beberapa caranya. Mulai dari koneksi untuk Bluetooth, tapi ini untuk musiknya saja. Sedangkan untuk aplikasinya Anda bisa menghubungkannya melalui aplikasi ini. Tapi untuk menghubungkannya, karena dia mirroring, jadi handphone itu harus tetap menyala layarnya. Jadi ketika dikunci dia akan terputus sambungannya. Ya sebenarnya berguna nggak berguna sih ya. Bagaimana menurut Anda? Oke, fakta menarik kedua adalah performanya. Dia dilengkapi baterai lithium 2,45 kWh dan dinamo berkapasitas 3000 watt. Itu tadi 2 fakta menarik dari motor ini dan masih ada 3 fakta lagi. Tapi setelah langsung kita coba di trek yang nggak terlalu besar ini, kira-kira impresinya adalah terdapat 3 fitur yang cukup unggulan dari motor ini. Selebihnya fitur-fiturnya sebenarnya masih mirip dengan yang lain, tapi ada 3 fitur itu yang menarik dari Adora ini. Yang pertama adalah hill start assist-nya, jadi dia membantu menahan motor ketika di kondisi yang menanjak. Nah, cara kerjanya Anda tinggal menekan tuas rem belakang selama kurang lebih 3 detik. Dan di bagian panel instrumennya, dia akan ada tanda motor yang miring gini. Dia akan berwarna merah, yang tadinya warna orange. Dan motor langsung bisa ditahan. Jadi Anda tidak perlu mengerem lagi di kondisi tanjakan. Tapi dia bekerja selama kurang lebih 30 detik. Setelah itu penahannya akan mulai berkurang tapi dia tidak langsung turun. Sedangkan kalau Anda mau mengaktifkannya lagi, Anda tinggal menahan tuas remnya lagi selama kurang lebih 3 detik lagi. Oke, fakta keempat alias fitur yang berikutnya adalah dia sudah dilengkapi dengan traction control system. Jadi ketika melewati jalan yang agak licin, tenaga dari putaran roda belakangnya akan terputus sehingga dia lebih aman supaya Anda tidak mengalami slip lalu tergelincir. Kurang lebih tampilannya seperti ini, jadi dia bekerja di area test ride ini. Fakta berikutnya atau fitur yang ketiga yang diunggulkan dari motor ini, dia sudah punya fitur bantuan untuk mendorong. Jadi tadi disebutkan saat peluncuran, ketika motor mengalami ban kempes, jadi Anda mau tidak mau harus mendorong motornya dan biasanya motor akan terasa lebih berat. Sehingga terdapat fitur push button di sini yang membantu mendorong motor. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ketika tombol R itu ditekan selama 3 kali, dia akan masuk ke mode push. Jadi ketika jalan, Anda bisa mendorongnya dengan kecepatan kurang lebih 2 km per jam. Lalu ada juga fitur reverse mode. Jadi membantu Anda ketika keluar parkiran atau ingin memundurkan motornya tidak terasa berat sehingga dia bisa memundurkan motornya dengan bantuan reverse mode ini. Jadi caranya Anda tinggal menekan tombol R di stang sebelah kiri dan sambil memutar tuas gas. Jadi memundurkan motor menjadi lebih mudah. Kemudian dengan segala fitur tadi, ada satu yang masih cukup unik dari motor ini, yaitu ketika Anda menekan tuas rem belakang, maka otomatis tenaganya akan terputus. Jadi ketika Anda memutar tuas gas tapi sambil menekan tuas rem belakang, dia tidak akan maju. So, bagaimana rasa berkendaranya? Tadi secara keseluruhan kurang lebih masih mirip-mirip dengan motor listrik pada umumnya seperti Alfa atau Polytron. Dia bukaan gasnya cukup lembut dan juga ya khas sebuah motor listrik. Torsinya cukup besar. Jadi di sini ada 3 mode dan mode ketiga itu dengan keluaran tenaga maksimalnya. Rasanya masih ya kurang lebih masih mirip-mirip dengan motor listrik pada umumnya. Kemudian untuk handlingnya masih cukup oke. Tadi digunakan untuk meliuk-liuk. Di sini ada sedikit obstacle, masih enak.
tapi untuk posisi decknya sayangnya dia cuma sedikit aja. Posisi untuk kakinya tuh cukup sempit, bukan sebuah deck yang lebar. Kemudian bantingan suspensinya juga di area yang nggak terlalu besar ini rasanya masih cukup empuk dan dia ground clearance-nya cukup tinggi. Jadi tadi melewati beberapa rintangan masih dengan aman bisa dilewati. Oke, ini adalah akhir dari video. Penasaran dengan harganya? Motor ini ditawarkan dengan dua pilihan varian, yaitu basic dan juga livery. Nah, livery itu perbedaannya hanya di livery yang bodi sampingnya ini. Sisanya kurang lebih masih sama. Tampilannya cuma beda di pilihan warnanya aja. Pada varian basic harganya Rp24.500.000 on the road Jakarta, sedangkan livery beda Rp400.000, jadi Rp24.900.000 on the road Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Apakah tertarik untuk beralih dari motor bensin ke motor listrik? Jika melihat beberapa fitur-fitur dan juga performance yang ditawarkan dari motor ini, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar.